Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, itulah ucapan seorang mukmin muslim yang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada dirinya. Kemudian selawat dan salam adalah ucapan orang beriman yang demikian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuki berikutnya pengenalan terhadap tauhid yang ketiga, yang ia merupakan salah satu dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhidul asma'i was sifati, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama dan sifat-sifatnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan pembahasan yang termasuk pembahasan penting, sebagaimana pentingnya pembahasan tauhid-tauhid sebelumnya, karena ini merupakan salah satu dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi kita para muslim, para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidul asma'i was sifati, yaitu al-imanu billahi jalla sana'uhu bi isbati ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min al asma'i was sifati min ghairi tamsilin wala takyifin wa min ghairi ta'tilin wala tahrifin au ta'wilin. Kata para ulama, ini salah satu definisi yang disebutkan oleh para ulama. Maksud dari tauhidul asma wa sifat adalah mengimani atau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau juga bisa kita terjemahkan dengan ifradullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menetapkan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya Al-Quran dan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berupa nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa menyamakan dengan makhluknya, tanpa membayangkan bagaimana bentuknya, tanpa menolak salah satu darinya atau keseluruhannya, dan tanpa memalingkan makna yang sesungguhnya kepada makna yang lainnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini definisi dari tauhid al-asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara gaib. Sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala juga gaib. Oleh karenanya tidak bisa kita menetapkan perkara yang gaib ini ya dengan akal kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha gaib. Bahkan dialah yang menciptakan kegaiban-kegaiban. Wajib bagi kita untuk mengimani perkara-perkara yang gaib tersebut. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka demikian pula nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga perkara yang gaib. Karena sesungguhnya para ulama menyebutkan satu kaidah yang mereka sebutkan, al-kalamu fi sifati kal kalami fi dzati, atau ada dalam ungkapan yang lain, al-qaulu fi sifati kal qauli fi dzati, atau ungkapan yang mirip dengan itu, al-kalamu fi sifati far'un anil kalami fi dzati, yang maknanya sama, yaitu pembicaraan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat-sifatnya. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu seperti pembahasan dan pembicaraan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sebagaimana ketika kita membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, karena zat Allah adalah perkara yang gaib, yang kita tidak melihatnya dan dia tidak memperlihatkan dirinya kepada kita. Kita tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita tidak pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang zatnya. Maka tentunya di dalam menetapkan hal tersebut adalah kita harus berdasarkan dari pengkabaran Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula di dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengikuti pembahasan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sifat itu tidak ada yang berdiri sendiri dan dia mengikuti zat. Tidak ada satu sifat yang berdiri sendiri, tidak ada satu sifat pun yang berdiri sendiri, melainkan dia pasti mengikuti zat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana zat ini adalah perkara yang gaib, maka sifat juga adalah perkara yang gaib, yang tidak bisa kita meyakininya, melainkan karena setelah ada pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun akal manusia maka tidak akan bisa untuk menjangkaunya. Akal manusia tidak akan bisa menjangkaunya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yuhituna bihi ilma. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 110, Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka, yaitu para makhluk, tidak bisa meliputi ilmu mereka itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu makhluk
pengetahuan makhluk tak akan bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Ketahui para muslim rahimani wa rahimakumullah, ilmu pengetahuan seseorang itu didapat setelah akal ini mengindranya. Dan ketahui bahwasanya sesuatu yang menjadi pengetahuan bagi akal ini, dan akal itu mampu untuk mengindranya setelah melalui panca indera. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Panca indera seperti contohnya penglihatan, begitu juga penciuman, begitu juga ya indera perasa, ya begitu juga indera pendengaran dan indera ya kulit kita. Ini tidak akan bisa mengindra perkara yang gaib ya kecuali ya setelah berinteraksi dengannya. Allah Subhanahu wa taala, baik itu zatnya, namanya dan sifatnya, ini tidak mampu untuk kita bisa indra. Ya. Mata kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Hidung kita tidak pernah mencium aroma Allah Subhanahu wa taala. Andaikan memang Allah disifati dengan bau, tapi kita hanya ingin memberitahu bahwasanya ya indra ini atau akal ini tidak akan bisa dia berfungsi kecuali ya setelah adanya ya indra yang memberikan informasi kepada akal. Ya, seperti itu. Ya. Mata kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya hidung kita tidak pernah mengindra Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya organ pengecap kita tidak pernah merasai Allah Subhanahu wa taala. Kulit kita tidak pernah menyentuh ya Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita juga tidak pernah ya mendengar secara rinci tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini memberikan informasi kepada akal tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya ketika panca indera tidak bisa memberikan informasi sedikit pun tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akal pun tidak akan mampu untuk bekerja untuk mengindra Allah Subhanahu wa taala. Karena akal ini dia akan bisa berfungsi mengindra sesuatu, ya, mengenal sesuatu itu bila mendapatkan informasi dari panca indera. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tidak ada cara untuk mengetahui ya tentang perkara yang gaib itu melainkan adalah zat yang memiliki kegaiban itu. Melainkan pengkabaran dari zat yang memiliki kegaiban itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak akan mampu pernah mengindra Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak akan pernah mampu untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Akal itu terbatas para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Untuk salah satu sumber informasi dari akal untuk dia bisa mengindra adalah mata. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri ya mengatakan ya tentang keterbatasan pandangan mata terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa akan mengindra Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan mata manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Al-An'am ayat 103 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Pandangan mata itu tidak akan bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala dan dia yang bisa menjangkau mengetahui pandangan-pandangan tersebut dan dia adalah zat yang maha halus lagi zat yang maha mengetahui. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Pandangan mata kita sebagai salah satu pemberi informasi bagi akal untuk bisa dia berfungsi agar akal ini bisa mencerna sesuatu. Ternyata pandangan ini tidak bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita tidak mampu menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akal tidak akan bisa mengetahui dan akal tidak akan bisa dijadikan sandaran di dalam membahas perkara-perkara yang gaib, lebih-lebih zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zatnya, nama dan sifat-sifatnya. Oleh karenanya, pembahasan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus bertumpu dari pengkabaran, harus bertumpu pada pengkabaran dari zat yang maha gaib, zat yang memiliki kegaiban tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada akal, keterbatasan akal, yang dia pun tidak akan bisa langsung mengindra dan mencerna, tidak akan langsung bisa memahami, melainkan terlebih dahulu dia mendapatkan informasi dari panca indera. Demikian. Dan telah kita sebutkan tadi bahwasanya panca indera itu pun tak akan bisa untuk menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimahni wa rahimakumullah. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang Allah ciptakan, dari makhluk-makhluk yang gaib, ini pun akal tidak akan mampu untuk mencerna dan memahaminya. Tidak akan bisa dia menetapkan makhluk tersebut kecuali berdasarkan informasi pengkabaran dari panca indera tersebut. Sementara mata, pendengaran, lidah kita, kulit kita, begitu juga penciuman kita, ini tak akan bisa untuk mengindra, mengetahui makhluk-makhluk yang gaib itu. Seperti contohnya malaikat. Demikian pula contohnya kisah-kisah yang telah berlalu. Kisah-kisah yang telah berlalu dari umat-umat yang telah berlalu, baik itu umat-umat yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka, demikian pula umat yang membangkang kepada Rasul tersebut. Begitu juga pengkabaran tentang hal-hal yang terjadi, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka ini juga panca indera kita tidak akan mampu untuk mengindranya, mencernanya, memahaminya. Karena sumber infonya, sumber informasinya, panca indera itu tidak mampu untuk mengindrainya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jangankan kita katakan jangankan yang lebih jauh ketimbang itu, perkara-perkara gaib, Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib, kemudian ciptaan-ciptaan Allah yang juga gaib-gaib. Jangankan makhluk Allah yang gaib-gaib ini, bahkan akal itu sendiri, para muslim rahimani wa rahimakumullah, akal itu sendiri ia tidak mampu mengindra, tidak mampu mencerna, dan tidak mampu memahami tentang dirinya. Akal itu sendiri. Mengapa? Karena sumber informasi yang ia bertumpu padanya, yang akal ini bertumpu padanya, ternyata juga tidak mampu mengindra akal itu. Coba para muslim rahimani wa rahimakumullah, tanyakan kepada akal kita masing-masing. Dan sungguh saat ini kita memiliki akal. Dan Anda siapa saja yang mengaku orang yang berakal, maka silakan tanyakan kepada akal Anda. Atau orang yang suka mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang suka membayangkan tentang bentuk Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang suka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba tanyakan kepada akal Anda. Yang Anda mengaku orang berakal, tanyakan kepada akal kita dan Anda. Kita semua, saya dan Anda, tanyakan kepada akal. Tentang
warnanya, bentuk akal tersebut, warna akal, bentuk akal. Kemudian tanyakan tentang aroma akal, baunya akal, seperti itu. Begitu juga tentang rasanya akal. Begitu juga tentang kondisi akal, apakah dia panas atau dingin, seperti itu. Coba tanyakan. Ya. Kemudian adakah suara akal ini sehingga bisa didengar oleh telinga? Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tatkala akal tidak mampu dan tidak bisa untuk mengidentifikasi dirinya, menunjukkan bahwasanya akal itu terbatas fungsinya. Lalu bagaimana dia bisa mengidentifikasi di luar dirinya yang lebih gaib, yang lebih jauh dari dirinya? Demikian. Tentunya sulit. Oleh karenanya mengapa akal ini dipaksa untuk memahami tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak tepat para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ketika membicarakan tentang perkara-perkara gaib, termasuk diantaranya adalah tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya adab kita adalah menggerakkan hati untuk mengimaninya, bukan menyerahkan kepada akal untuk mencernanya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi pembahasan tentang perkara-perkara gaib. Pembicaraan tentang hal-hal yang gaib. Apakah itu seperti contohnya pembicaraan tentang jin, pembicaraan tentang umat-umat terdahulu, kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, sampai tahapan-tahapan akhirat menuju surga atau neraka. Surga sungguh kita menginginkannya, surga neraka kita sungguh semoga Allah menjauhkan kita darinya. Demikian. Kemudian pembahasan atau pembicaraan tentang malaikat, lebih-lebih lagi tentang zat yang menciptakan kegaiban-kegaiban, zat yang memiliki kegaiban itu, zat yang maha gaib, Allah Subhanahu wa taala, zatnya, pembicaraan tentang zatnya, kemudian namanya dan sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Maka tentunya adab kita ketika berbicara tentang perkara-perkara gaib ini adalah menggerakkan hati kita untuk mengimaninya dan meyakininya. Menggerakkan hati kita untuk mengimaninya dan meyakininya, bukan menyerahkan kepada akal untuk mencernanya. Bila kita menyerahkan kepada akal urusan perkara-perkara gaib ini, sungguh kita telah memposisikan akal tidak pada tempatnya. Ini zalim kepada akal, tidak adil kepada akal. Apabila kita menyerahkan urusan pengetahuan atau pembahasan permasalahan yang gaib ini kepada akal, maka sungguh kita telah memberikan beban kepada akal di luar kemampuannya. Oleh karenanya kita dapatkan ada orang-orang yang ternyata menyebutkan nama Allah, 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 Allah. Ternyata kita lihat dia kehilangan akal. Bahkan dia berjalan di jalanan, dalam kondisi kehilangan kewarasan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin bisa hilang akal sementara yang disebutkan tentang Allah, Allah? Ternyata sebabnya adalah dia telah berbuat zalim kepada akalnya, memberikan beban kepada akalnya di luar kemampuannya. Oleh karenanya Allah hukum kepada dirinya dengan menghilangkan akal itu darinya.
Ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya ya ini kekeliruan yang besar. Keliru besar ketika ya menggerakkan akal atau memberikan ya kepada akal fungsi untuk memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bukan maksudnya kita membuang akal dalam hal ini. Tapi ketundukan akal kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Bukan diserahkan kepada akal keseluruhannya, tidak, untuk mengetahui, untuk memahami nama dan sifat Allah tersebut, ya. Mengindra langsung nama dan sifat Allah tersebut, tidak. Ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Akal yang terbatas, yang dia tidak mampu mengindra dirinya, bagaimana mungkin dia diserahkan ya untuk mencerna sesuatu yang lebih gaib ketimbang dirinya sendiri. Demikian. Ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang yang belajar agama dengan benar, para muslim rahimani wa rahimakumullah, baik itu belajar tentang akidah-akidah yang sahih, yang benar, terkait dengan keyakinan-keyakinan, ya. Kita tahu ada rukun iman, ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk. Iman seperti ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah, itu adalah iman yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, dan seterusnya para sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, seterusnya kepada para imam-imam. Tidak pernah kita dapatkan ketika mereka memahami tentang nama dan sifat Allah diantaranya, atau keyakinan-keyakinan atau penjelasan tentang rukun iman ini, tidak ada satupun di antara mereka yang gila, yang kehilangan kewarasannya, tidak kita dapatkan. Lalu mengapa kita dapatkan ada orang yang ketika belajar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala malah mengalami kegilaan, sampai orang-orang di sekitarnya mencelanya, sampai-sampai orang yang melihatnya begitu risih kepadanya, sampai-sampai orang yang memandangnya begitu memandang rendah terhadap dirinya. Mengapa demikian? Mengapa ada orang yang bisa kehilangan kewarasan, ya, mendapatkan kegilaan ketika dia belajar tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, karena salah cara dan salah jalan, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah melimpahkan urusan tersebut kepada akal. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam urusan-urusan hal yang gaib, di dalam perkara-perkara kegaiban, hal-hal yang tak bisa diindra, lebih-lebih terkait dengan zat yang memiliki kegaiban tersebut, zat yang maha gaib, bahkan yang menciptakan kegaiban itu, para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka ketika pembicaraan dan pembahasan tentang masalah tersebut, gunakan hati untuk mengimaninya dan meyakininya, bukan menyerahkan kepada akal untuk mencernanya. Bila Anda menggunakan akal untuk mencerna perkara-perkara yang gaib, maka sesungguhnya Anda telah memberikan beban kepada akal di luar kemampuannya, di atas kesanggupannya. Anda zalim, dan kezaliman itu merupakan dosa. Oleh karenanya, dosa ini terkadang Allah Subhanahu wa taala balas kontan kepada orang tersebut dengan menghilangkan nikmat akal itu darinya. Seperti itu, para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah memberikan fungsi akal dalam urusan penetapan perkara-perkara gaib. Karena itu di luar kemampuannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena ini adalah perkara yang gaib. Karena ini sesuatu yang tidak bisa diindra. Maka tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika kita hendak mengetahuinya, maka kita harus dan wajib bertumpu kepada sesuatu yang mengetahui secara jelas, detail, dan pasti tentang sesuatu yang tidak bisa diindra tersebut. Tentunya dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha gaib dan yang menciptakan kegaiban, dan zat yang alimul ghaibi wa syahadah, zat yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Maka kita menanti dan bertumpu kepada pengkabaran darinya. Itulah wahyu. Itulah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dua wahyu untuk umat akhir zaman ini. Secara khusus makhluk pertama untuk umat akhir zaman ini dan sebagai pemimpinnya, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepadanya kedua wahyu tersebut. Al-Qur'an, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa innaka latulaqqal Qur'an wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar diberikan Al-Qur'an itu kepadamu dari zat yang maha bijaksana lagi, zat yang maha mengetahui. Demikian. Yang kedua adalah wahyu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya ini adalah wahyu. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah ucapannya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Demikian wahyu para muslim. Allah yang kabarkan lewat lisan Rasulullah SAW juga di dalam Al-Quran. Maka pada keduanya kita bertumpu untuk menetapkan perkara-perkara yang gaib. Demikian. Jangan pernah melibatkan akal. Akal wajib tunduk kepada wahyu. Akal wajib tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena akal terbatas. Karena akal tidak mampu mengetahui, bahkan mengetahui dirinya. Lebih-lebih mengetahui sesuatu yang di luar dirinya yang lebih gaib darinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati. Hati-hati tatkala kita memberikan fungsi kepada akal di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum ya dengan menghilangkan nikmat akal tersebut. Itu bentuk kekufuran, itu bentuk kezaliman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita akan cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darussalam dari Cianjur, Jawa Barat. Ahlan bika ya akhi. Ya, selamat datang
bagi Anda wahai saudara saya. Darussalam, Masya Allah, barakallahu fiik, ya. Wa jazakallahu khaira ala hadas soal, ya. Pertanyaannya, saya mau bertanya tentang akidah tauhid asma wa sifat. Alhamdulillah, saya sudah mengetahui sedikit dari asma dan sifat Allah. Akan tetapi terkadang nama-nama itu susah untuk dipraktekkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti Allah Maha Melihat dan Allah Maha Mengetahui, dan terkadang saya lupa dikala saya sendiri saya berbuat dosa. Apa nasihat Ustaz? Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah diantara faidah, ini diantara fungsi, ini diantara kegunaan, ya, belajar tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini tentunya memiliki pengaruh bagi hamba-hambanya. Ketika seorang hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki satu nama dari nama-nama yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, dan konsekuensi yang dituntut dari seorang hamba mengimaninya adalah mengaplikasikannya dalam bentuk kesehariannya. Seperti yang ditanyakan dalam kasus ini, ya, adalah nama Allah Zat Basir, yaitu nama Allah Al-Basir, yaitu zat yang maha melihat. Demikian pula As-Sami', ya, zat yang maha mendengar. Begitu juga Al-Alim, zat yang maha mengetahui, ya. Nah, tuntutan ketika seorang hamba mengetahui nama dan meyakini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat, mendengar dan mengetahui, maka tuntutannya adalah hamba tersebut akan memperbanyak ibadah walaupun ketika bersendirian, ya, memperbanyak ibadah walaupun ketika bersendirian. Seperti contohnya membaca Al-Quran sendiri, maka itu sebagai bentuk, ya, keimanannya kepada nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', zat yang maha mendengar, karena Allah mendengarkan suara baik yang jauh maupun yang dekat, yang lirih maupun yang keras, demikian, yang terucapkan di lisan maupun yang terucapkan dalam hati, seperti itu. Maka dia perbanyak. Ini diantara hikmahnya. Begitu juga, ya, seorang hamba dia akan memperbanyak sholat, diantaranya sholat malam. Semakin termotivasi. Mengapa? Karena dia meyakini diantaranya motivasinya karena Allah maha melihat, walaupun ketika itu semua orang sedang tidur, ya, karena dia hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, ya, ketika dia bersedekah secara diam-diam. Motivasi ketika dia bersedekah secara diam-diam adalah dikarenakan dia mengetahui motivasinya adalah karena Allah zat yang maha mengetahui tindakannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara fungsinya, ya, yaitu menambahkan semangat bagi dirinya untuk beramal dengan amal-amal yang tersembunyi, yang sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fungsinya, ya, adalah, ya, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dikala sendiri. Ketika tidak ada orang yang melihat dan mendengar, seperti itu. Ini fungsinya. Yang dia tidak mengumpat di dalam dirinya atau di dalam lisannya secara pelan. Mengapa? Karena Allah maha mendengar. Dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor walaupun pelan, ya, seperti itu. Dan dia tidak mengambil barang orang secara diam-diam. Mengapa? Karena Allah maha melihat. Kenapa dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang bermuatan dosa, walaupun itu
dalam kondisi dia pelan mengucapkannya, karena dia mengetahui Allah Maha mendengar. Demikian pula dia tidak melakukan hal-hal yang dosa yang lain secara diam-diam, secara bersendirian. Contohnya melihat ya aurat wanita, atau contohnya melakukan dosa secara ya diam-diam atau bersendirian. Ya, apakah di kamar atau di ruangan tersembunyi. Mengapa? Karena dia mengetahui Allah Maha melihat. Nah, semakin kuat keimanan seorang hamba terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, maka semakin kuat pula dia bersemangat untuk melakukan amal-amal ketaatan walaupun sendirian. Begitu juga semakin kuat termotivasi dia untuk meninggalkan amal-amal dosa, perbuatan-perbuatan dosa walaupun dia sendirian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa orang yang telah mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya ini masih dia melakukan dosa? Ya, demikian atau secara sendirian. Itu menunjukkan lemahnya dia mengimani nama dan sifat Allah tersebut. Ya. Lemah, kelemahan yang ada pada dirinya, kelemahan imannya. Ya. Seperti yang kita bahas pada waktu yang lalu, ya, itu bisa dikarenakan lemah cintanya kepada Allah. Karena tentunya ketika dia mengenal nama dan sifat Allah, itu akan menumbuhkan cintanya. Betapa tidak dia tidak akan cinta kepada Allah. Dia ketahui itu Allah yang telah berbuat baik kepada dirinya. Demikian. Bagaimana dia tidak ya takut kepada Allah, karena dia tahu ternyata ya Allah Subhanahu wa taala itu keras siksanya. Bagaimana dia tidak berharap kepada Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang kepada hambanya. Seperti itu. Tidaklah seseorang ya jatuh kepada kemaksiatan melainkan dikarenakan lemah cintanya, lemah rasa takutnya, dan lemah harapannya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan itu karena lemah imannya dan lemah pula pengaruh ya dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah dipelajarinya. Bisa jadi disebabkan dikarenakan ya tadi sedikit baru memahaminya. Oleh karena sering-sering kita membahas tentang nama dan sifat Allah, sering-sering kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sesering mungkin terus dan terus begitu ya. Maka ini akan membuat kita cinta kepada Allah, akan membuat kita takut kepada Allah, akan membuat kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Seperti itu. Ada pertanyaan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Aliyah, hafizakumullah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta kadzalik. Semoga Allah memberikan hidayah dan keselamatan bagi kaum muslimin semuanya, amin. Apakah Allah juga mengabulkan doa orang-orang kafir? Lalu bagaimana dengan doa kita orang mukmin yang tak kunjung dikabulkan? Bagaimana kiat agar hati menjadi bahagia dan tentram dengan beragama Islam? Jazakumullahu khairah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita jawab ya salamnya, tapi tidak mengapa, kita ulangi kembali. Apakah orang-orang kafir itu doanya dikabulkan? Jawabannya bisa jadi. Ya, bisa jadi. Apa buktinya? Buktinya adalah iblis yang telah menjadi kafir, wa kana minal kafirin, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia itu enggan dan sombong, wa kana, dan dia minal kafirin, termasuk orang-orang kafir. Ternyata
iblis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala divonis oleh Allah kafir. Apa doanya? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Anzirni, ya. Yaitu tangguhkan usiaku, tangguhkan ajalku. Beri tangguh kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan. Luar biasa. Allah kabulkan. Seperti itu. Nah, ini bukti yang jelas dan nyata bahwasanya doa orang kafir itu dikabulkan. Bisa jadi Allah kabulkan, bisa jadi juga tidak. Demikian. Hanya saja kasus di mana iblis ini berdoa dan dikabulkan oleh Allah menunjukkan bahwasanya ada doa orang kafir yang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum," dan waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang terzalimi itu disebutkan dalam bentuk dia umum, bisa orang muslim, mukmin, bisa orang kafir. Seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya orang kafir itu bisa jadi ya makbul doanya, bisa jadi. Adapun orang mukmin tentunya lebih layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan doanya. Allah sendiri yang mengatakan ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum ya, astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, sesungguhnya orang-orang yang enggan dari beribadah diantaranya berdoa kepadaku, ya, maka niscaya mereka masuk neraka jahanam dalam kondisi hina dina. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam salah satu ashabus sunan, ya, disebutkan, ya, man la yas'alillah ya yaghdab alaihi. Siapa saja yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepadanya. Man lam yas'alillah, ya. Siapa saja yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ya. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi, ya. Atau man la yas'alullah, ya, yaghdab alaihi. Siapa saja yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah mengabulkan doa. Permasalahannya terkadang sebahagian orang berdoa dia tidak memenuhi adab-adabnya. Apa adab doa? Adab doa yaitu mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah ketika berdoa. Demikian pula mengucapkan selawat dan salam untuk Rasulullah. Mungkin ini yang kurang. Sudah Ustaz, baik, berikutnya. Adakah ya adab doa berikutnya, yaitu menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malu untuk malu kepada hamba, di mana hamba tersebut mengangkatkan tangannya kepada Allah, lalu Allah tidak memberikan permintaannya. Demikian. Baik, bila sudah, berikutnya bisa jadi sebabnya adalah terburu-burunya hamba tersebut ketika berdoa. Terburu-burunya hamba tersebut ketika berdoa. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dikabulkan doa
salah seorang di antara kalian selama dia tidak terburu-buru. Apa katanya? Da'autullaha. Aku sudah berdoa kepada Allah. Sudah doa seperti itu. Namun dia lalu meninggalkan doa tersebut. Nah, ini dia. Nah, jika doa tersebut belum kunjung juga dikabulkan oleh Allah, bisa jadi sebabnya adalah ya, kita tidak yakin dengan permintaan kita. Sementara Rasulullah mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian itu yakin dengan pengabulan doa. Bisa jadi karena nggak yakin, seperti itu. Begitu juga bisa jadi dikarenakan tidak memahami apa yang diminta. Dalam satu lanjutan dari hadis tersebut yang kita sebutkan, Rasul mengatakan, fa innallaha ya la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, lagi dia bermain-main, ya. Dia itu tidak fokus, tidak konsentrasi, bahkan tidak memahami dari apa yang dimintanya, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, bisa juga sebab yang lain adalah ya karena interaksinya dengan perkara-perkara yang haram. Karena Allah itu maha baik dan pasti menerima yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Demikian. Ini hadis ya. Kemudian di akhir hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menyebutkan ada seseorang yang jauh dia bersafar. Jauh dia bersafar. Dalam kondisi dia itu awut-awutan, acak-acakan, rambut acak-acakan, pakaian acak-acakan. Kemudian berdebu. Dia ngangkat tangannya ke arah langit. Ya, ini kondisi-kondisi di mana orang-orang tersebut dikabulkan doanya. Namun permasalahannya adalah sebabnya wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, interaksinya, kenyangnya dengan yang haram, fa anna yustajabu lahu. Ya. Lalu bagaimana bisa dikabulkan untuk dia doanya itu? Hadis riwayat Muslim demikian. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, sudah semua adab-adab itu sudah saya penuhi. Dan saya juga masih terus berdoa saat ini. Saat saya bertanya ini pun saya masih terus berdoa. Dan saya yakin, mungkin begitu pertanyaannya. Ya. Atau komentarnya. Baik, maka kita katakan, ketahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa seorang hamba itu dengan 3 modelnya. Pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi permintaannya dan langsung kontan Allah berikan. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Saya tidak sebutkan hadisnya, lafaz redaksi Arabnya, namun saya sebutkan maknanya. Ya. Tidaklah ada seorang muslim mukmin yang berdoa dengan satu doa yang tidak berisi tentang dosa, demikian pula memutuskan tali silaturahim, kecuali ya Allah akan terima doanya dengan salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama adalah Allah penuhi permintaannya di dunia. Allah penuhi permintaannya di dunia seperti apa yang dia minta. Kemudian yang kedua adalah bila tidak Allah penuhi di dunia itu, maka Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari keburukan, musibah semisal dengan doanya. Contoh-contoh ini ya. Mungkin di antara kita ada yang pernah minta contohnya harta kekayaan, rezeki yang halal, rezeki yang melimpah. Mungkin ada meminta begitu. Namun tidak kunjung juga kaya-kaya. Ya, tidak juga melimpah harta. Namun Allah pernah menyelamatkan dirinya, orang yang pernah meminta tersebut dari kecelakaan besar. Kalau harta yang melimpah tersebut seandainya dinilai dengan rupiah, mungkin hitungannya miliaran. Sesungguhnya kecelakaan yang terjadi, yang menimpa orang-orang yang bersamanya, namun dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu senilai dengan apa yang dimintanya.
Seperti itu. Kalau saya pribadi pernah demikian. Ya, alhamdulillah. Oleh karenanya permintaan jangan sekali. Kalau minta harta yang halal dan melimpah ruah barokah, maka terus minta agar mungkin diselamatkan sekali dari kecelakaan yang mungkin akan membuat kita cacat, namun ternyata alhamdulillah Allah selamatkan. Nah, waktu berikutnya nanti akan diberikan ya harta yang barokah berikutnya, yang banyak yang barokah. Demikian, seperti itu. Andaikan juga yang kedua ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan, maka yang ketiga Allah simpan doa tersebut di akhirat dan ini lebih baik daripada dua sebelumnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketahui bahwasanya Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan seperti ini. Aku tidak pentingkan pengabulan doaku. Namun yang aku pentingkan, aku berdoa. Namun ternyata sesungguhnya pengabulan doa itu ada bersama dengan doa. Umar radhiyallahu anhu tidak begitu pentingkan pengabulan doanya. Tapi dia pentingkan adalah doa. Mengapa? Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka setiap kali berdoa dia mendapatkan pahala. Makanya ibadah yang luar biasa itu adalah doa diantaranya. Tanpa biaya, ternyata dua keuntungannya. Pertama adalah dia dapatkan pahala. Andaikan tidak ada pengabulan doa, maka dia dapatkan pahala. Keuntungan yang kedua, dia dapatkan apa yang dia minta. Keuntungannya dua, seperti itu. Ya. Umar tidak peduli dengan pengabulan doa yang keduanya, tapi Umar penting lebih mementingkan doanya. Karena itu ibadah. Bagi Umar adalah di akhirat pahala. Namun ternyata kata Umar, ya, bersama dengan doa itu ada pengabulan doa, begitu. Tapi tidak usah pusing, penting ya dengan apa? Dengan pengabulan doa seperti itu. Yang penting banyak berdoa. Bagaimana kiat agar hati menjadi bahagia dan tentram dengan beragama Islam? Kenali Allah dengan benar. Kenali agama Islam ini dengan karakternya. Bahwasanya agama Islam itu adalah agama ketentraman, agama kedamaian, agama keselamatan, agama kesempurnaan, agama kemudahan, agama rahmatan lil alamin, agama kerahmatan, agama akhlak, dan karakter-karakter yang banyak dari Islam ini. Kemudian kenali Rasulullah SAW dengan benar dan baik. Seperti itu. Dan kajian akidah tauhid ini diantara caranya untuk mendapatkan pengenalan tersebut. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairah wa antum fajazakumullah khairah. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, orang tua perempuan saya sudah meninggal dan memiliki tanah warisan di kampungnya. Berdasarkan adat istiadat, tanah tersebut hanya bisa diwariskan untuk anak yang perempuan saja. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan dengan tanah warisan orang tua saya itu? Apa dibiarkan saja karena itu sebenarnya menyalahi syariat? Atau ada cara yang lain? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti fajazakillahu khaira. Demikian. Bila kita mengetahui bahwa sebuah keputusan dari adat istiadat atau apa yang kita dapati di masyarakat itu keliru, menyalahi syariat, maka tidak boleh kita ikuti. Lantas, bila ternyata tanah warisan di kampung tersebut itu diarahkan kepada anak wanita ini, sementara didapatkan ada anak-anak yang lain. Caranya adalah terima dulu, ya, terima dulu itu
bukan sebagai bentuk warisan, tapi sebagai kewenangan untuk membagi secara fikih waris. Demikian. Sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika contohnya ternyata ya ada saudara-saudara kandungnya. Ada juga ternyata orang tua dari yang meninggal yang telah mewariskan harta tersebut, maka dibagi. Kalau ada orang tua yang meninggal dunia tersebut, maka bagi orang tua laki-laki yang meninggal berarti kakek begitu ya, kakek, maka mendapatkan karena ada anak 1/6 ya, 1/6. Kalau ada nenek yaitu orang tua dari yang meninggal dunia yang telah mewariskan harta ini, maka mendapatkan juga 1/6 karena ada anak, demikian. Nah kalau ada suami, contoh suami yang meninggal yaitu berarti ayah, atau contohnya ayah tiri, maka mendapatkan ayah ini mendapatkan 1/4 ya dari harta warisan tersebut. Nah sisanya baru dibagi ke anak-anak yang lain, seperti itu ya. Dengan anak laki-laki bagiannya 2 kali dari bagian anak perempuan, seperti itu. Jadi caranya diterima saja terlebih dahulu ya harta warisan tersebut bila ternyata telah dijual atau belum dijual, hanya kewenangan saja ya, atau sudah diserahkan, maka ambil sebagai bentuk kewenangan di dalam membagi. Bukan diambil untuk dimiliki, tapi diambil untuk kewenangan dalam membagi sesuai dengan syariat. Seperti itu caranya. Dan tidak pedulikan setelah itu. Ya, jadi ini pun sebagai cara untuk sebagai cara untuk agar orang-orang tua yang memberlakukan adat ini mereka tidak kecewa karena ternyata sudah diterima oleh anak perempuan. Namun ingat, ya, cara berikutnya adalah diterima harta tersebut, ya, secara adat itu bukan untuk dimiliki, tapi untuk diambil kewenangan berikutnya untuk membagi secara syariat. Para tetua adat tentunya akan menilai bahwasanya oh itu telah menjadi miliknya dan terserah dia untuk membaginya. Seperti itu. Padahal tadinya diambil bukan untuk dimiliki tapi untuk dibagi. Nah, seperti itu. Dan pembagian itu diberlakukan dengan cara syariat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Maizar Hakim, ini Bapak Maizar Hakim ini ya, dari Jalan Mujair Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ustaz, bagaimana untuk meningkatkan rasa keimanan dengan akidah dan ketauhidan seorang muslim itu ya Ustaz, mohon penjelasannya. Apa yang kita perbuat, kita lakukan dalam hal ini Ustaz? Ustaz kan Ustaz, ada orang-orang di luar Islam itu dia berdoa, akan tetapi Tuhannya kan bukan Allah. Jadi mereka itu berdoa kepada tauhid atau makhluk. Allah juga kan. Begitu Ustaz. Baik ya. Untuk Bapak Maizar Hakim ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaan ini. Bagaimana meningkatkan rasa keimanan dengan akidah ini? Tentunya dengan banyak mendengarkan kajian-kajian tentang keimanan. Ya. Oleh karenanya, sebagian para salaf dahulu mereka mengatakan begini, ya, mari kita menambah keimanan. Ya. Kata mereka, hayya, ya, nazidu, ya, imanana sa'atan. Mari kita menambah iman kita sesaat, begitu. Ini ungkapan yang semisal dengan itu, ya. Yang mereka ketika itu dengan duduk bermudzakarah, menjelaskan, menyampaikan nasihat seperti itu. Nah, itu bisa menambah keimanan, ya. Seperti ketika membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menambah keimanan, ya. Begitu juga ketika membahas tentang
membahas tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk, seterusnya. Disertai dengan manfaat dari belajar dari iman tersebut. Maka insya Allah ta'ala akan menambah keimanan. Insya Allah ta'ala. Demikian. Ya. Seperti itu. Jadi pertanyaannya ada, maka jawabannya untuk pertanyaan ini adalah dengan cara menghadiri atau mendengarkan kajian-kajian tentang keimanan, maka akan menambah keimanan, seperti itu. Kemudian ketika orang kafir itu berdoa, bukankah mereka berdoa kepada taghut atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Betul, jawabannya benar. Ya. Maka apakah ini diterima? Ya tentunya wallahu taala alam, ketika dia berdoa kepada selain Allah maka tidak akan diterima. Permasalahannya adalah terkadang mereka itu berdoa dengan benar. Contoh, ada orang yang berdoa begini, ya. Ketika dia mengatakan ya Tuhan, ini contohnya bahasa umum ya. Ya Tuhan yang menguasaiku dan menciptakanku. Kadang dia begitu doanya kan? Ada yang seperti itu. Ya. Ya Tuhan, ya tolonglah aku. Dia tidak sebutkan contohnya kalau dia beriman dengan atau menyembah Nabi Isa. Ingat ya, Nabi Isa bukan taghut ya, karena tidak ridho untuk diibadahi, demikian ya. Begitu juga menyembah Maryam ya, maka Maryam bukan taghut karena tidak ridho diibadahi, demikian ya. Menyembah malaikat juga demikian, karena malaikat tidak ridho diibadahi, maka mereka bukan taghut, seperti itu ya. Nah, ketika mereka berdoa terkadang dalam kondisi terjepit, yang teringat itu kalimat Tuhan. Dan ketika itu hatinya secara fitrahnya bersandar kepada zat yang menciptakannya. Dikatakan, ya Tuhan tolonglah aku. Ternyata Allah tolong dia. Karena dia menyebutkan Tuhan. Begitu. Bahkan hatinya mungkin dia meyakini, dia meminta ketika itu kepada zat yang menciptakannya. Begitu. Walaupun terkadang secara sadar dia juga meminta kepada Nabi Isa, Yesus, atau patung-patung, atau bebatuan, atau yang lainnya. Nah, ketika meminta kepada selain Allah maka tidak akan diterima. Seperti itu. Seperti dalam surah Al-Ankabut, ya, kalau tidak salah ayat 56 atau ayat 65, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala mereka itu orang-orang musyrik, mereka itu mengarungi samudra dengan kapal-kapal mereka. Dalam ayat yang lain disebutkan bagaimana ya ombak itu mengombang-ambing mereka. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kabulkan. Permasalahannya, falamma najahum, tatkala mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke daratan, ilal barri, ke daratan, idahum yusyrikun. Ternyata mereka balik lagi berbuat syirik. Mereka orang-orang musyrik. Allah kabulkan doa mereka. Kapan itu dikabulkan? Ketika mintanya tulus kepada Allah. Begitu. Memang terkadang ada yang berdoa tulus kepada Allah, ada. Dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir ada. Itu tatkala dia dalam kondisi terjepit sekali, yang teringat hanya zat yang menciptakannya, yang bisa nolongnya, maka dia gunakan kalimat oh my God dalam bahasa Inggris, ya. Atau ya Rabb, wahai Tuhan. Itu bahasa-bahasa. Kalau bahasa kita ya Tuhan, ya Tuhan gitu. Nah, ketika dia meminta, ternyata Allah kabulkan. Ketika tulus dia meminta, seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam. Ini jawaban untuk Bapak Maizar Hakim. Semoga Allah merahmati beliau. Ini banyak pertanyaan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya, apakah bisa berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal, Ustaz? Terima kasih.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketahui bahwasanya syariat kurban bukanlah untuk orang yang sudah meninggal, namun syariat kurban untuk orang yang masih hidup. Demikian. Ya. Syariat kurban itu adalah untuk orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Yang boleh adalah bukan kurban, tapi bersedekah, ya, bersedekah kepada siapapun atau lembaga apapun, ya, yang manfaatnya kembali kepada mereka, baik itu permanen atau mungkin sementara, maka ini pahalanya diarahkan kepada orang yang telah meninggal, maka akan sampai. Demikian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah ditanya oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, "Inna ummi tuwfiyat," sesungguhnya ibuku telah wafat. "Ayam fa'uha an atasaddaqa anha?" Apakah bermanfaat untuknya aku bersedekah untuknya? Apakah bermanfaat? Ya, aku bersedekah untuknya? Kata Rasulullah, "Na'am." Ya, bermanfaat. Jadi bersedekah itu bermanfaat. Tapi kalau kurban ini ibadah yang sendiri, maka tidak boleh dicampurkan demikian. Saya condong kalau seandainya yang hendak dikirim pahala kepada orang yang meninggal dunia ini adalah orang tua, maka saya condong bahwasanya setiap anak yang mereka berkurban untuk diri mereka sendiri dan keluarganya, ya, maka sesungguhnya pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Seperti itu. Mengapa? Karena anak itu adalah hasil usaha orang tua, aset bagi orang tua. Anak yang memiliki sifat kesolehan, yang melakukan amal-amal soleh, kebajikan dan kebaikan, di antaranya adalah berdoa dan amal-amal ibadah yang lain, maka pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tua yang telah wafat. Demikian. Bahkan bukan hanya satu, tapi kedua orang tua. Bahkan yang hidup juga orang tua yang hidup itu mengalir pahalanya kepada mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin." Idza matal insan, kalau meninggal dunia seseorang itu, manusia itu, inqata'a amaluhu illa min salasin, terputuslah amalnya itu kecuali dari tiga hal. Yang pertama min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau anak atau ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga, atau anak yang punya sifat soleh, melakukan kesolehan, amal-amal soleh. Jadi anak, kalau dia melakukan kesolehan, amal-amal soleh, di antaranya yad'u lahu, berdoa kepada orang tua, maka ini akan sampai kepada orang tuanya pahalanya, tanpa mengurangi pahala sang anak. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Bengkulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda sekeluarga di mana saja Anda berada. Baik ya. Apakah ada tuntutan membaca surah Al-Waqiah untuk didawamkan setiap hari, Ustaz? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum. Untuk hal seperti ini saya tidak tahu, sehingga saya tidak mengamalkannya. Saya tidak tahu apakah ada dalil dari Al-Quran, ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk membaca surah Al-Waqiah tiap hari, yang sifatnya rutin, dawam tadi ya, rutin. Maka saya tidak dapatkan dalilnya, sehingga saya tidak mengamalkan secara pribadi. Ya, berbeda halnya contohnya kalau ya seperti contohnya ayat kursi ketika malam hari, begitu juga Al-Kafirun, ya. Begitu juga contohnya surah Al-Mulk, ya, dan surah As-Sajdah. Nah, ini ada dalilnya walaupun terjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang kesahihan hadis tersebut. Ya, ini ada dalilnya. Ya. Nah, kalau dalilnya ya kita amalkan. Namun ketika kita tidak dapatkan dalilnya, karena memang sebuah amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali ada perintahnya. Seperti itu.
Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Ya, siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Nah, supaya tidak tertolak alias diterima, maka harus ada perintahnya. Dan saya tidak dapatkan perintahnya dari Allah maupun Rasulullah. Perintah secara umum ada, tapi dengan cara ya mendawamkan ini yang tidak ada. Ya, setiap harinya ini saya tidak dapatkan. Kalau membaca contohnya surah Al-Waqiah, pengen baca saja, boleh silakan. Tapi permasalahannya dibaca tiap hari, ini berarti ada motivasi untuk melakukannya. Demikian ya. Dan ini harus ada perintahnya. Wallahu ta'ala alam ya. Nah, nanti kalau dapatkan dalilnya mohon di-share kepada kita ya. Ini kan sudah sampai ini chatting ke WA, maka kalau ada dalilnya mohon disampaikan agar kita bisa mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita cukupkan ya, karena sudah banyak ini ya, sudah banyak ya pertanyaan yang dijawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas ini memberikan manfaat kepada saya pribadi dan kepada kaum muslimin semuanya yang mengikuti dan mendengarkan kajian ini. Tentunya dalam penyampaian itu ada kesalahan, kekurangan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan pendengar sekalian itu saya mohon maaf. Kita tutup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.